sosial yang diduga berisi konten penyimpangan seksual tengah viral di media sosial. Grup Facebook Fun. Kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini semakin sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan, kasus tersebut tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi juga dapat terjadi di tempat yang seharusnya menjadi lingkungan yang paling aman bagi anak, seperti rumah, sekolah, maupun panti asuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak masih berada dalam kondisi yang rentan terhadap tindakan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Kurangnya pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya perlindungan terhadap anak menjadi faktor yang menyebabkan kasus seperti ini terjadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian pada masyarakat adalah kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan An-Nur, Tangerang. 1. Identitas kasus. Kasus yang saya bahas adalah kekerasan seksual anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Kasus ini terjadi pada tahun 2024 di wilayah Kota Tangerang, Banten. Informasi mengenai kasus ini diperoleh dari beberapa sumber berita dan lembaga resmi, yaitu Kompas TV, Kompas.com, dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak korban anak dan terjadi di lembaga pengasuhan anak yang seharusnya memberikan perlindungan serta rasa aman. 2. Kronologi dan penjelasan kasus. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya laporan dan pengakuan dari korban, serta relawan yang mengetahui adanya tindakan tidak wajar di lingkungan panti asuhan. Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Pelaku diketahui merupakan pengurus dan pemilik yayasan panti asuhan tersebut. Dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa tindakan kekerasan seksual dilakukan secara berulang terhadap anak yang tinggal di panti. Jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 30 anak. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan oleh pelaku terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan dan bergantung pada pengurus panti untuk bertaruh hidup sehari-hari. 3. Profil korban. Korban dalam kasus ini merupakan anak-anak panti asuhan yang masih di bawah umur. Sebagian besar korban adalah anak yatim, piatu, ataupun anak yang terlantar yang tinggal diasuh oleh panti asuhan tersebut. Anak-anak ini berada dalam kondisi yang rentan karena mereka sangat bergantung pada pengurus panti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Kondisi tersebut membuat korban sulit untuk melawan ataupun melaporkan tindakan yang mereka alami karena adanya rasa takut dan bergantung terhadap pelaku. Profil pelaku. Pelaku utama berinisial S yang berusia 40 tahun dan merupakan pendiri sekaligus pemilik yayasan panti asuhan. Selain itu, terdapat pelaku lain yang berinisial YB yang berusia 30 tahun dan YS berusia 28 tahun. Keduanya juga pengasuh dan pengawas panti asuhan tersebut. Modus operandi. Pelaku menggunakan pendekatan sebagai pengasuh dan orang yang dipercayakan oleh korban. Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional, hubungan kekuasaan, dan kondisi korban yang lemah untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Korban dimanipulasi, diancam, dan dipaksa melakukan tindakan tidak senonoh. Beberapa korban juga mengalami pelecehan secara berulang di lingkungan panti asuhan.
Modus seperti ini sering terjadi pada kasus kekerasan seksual anak karena pelaku biasanya memanfaatkan posisi otoritas dan kedekatan dengan korban agar korban merasa takut dan tidak berani melapor. Faktor risiko korban. Terjadi beberapa faktor yang melibatkan anak-anak lebih rentan menjadi korban dalam kasus ini. Faktor pertama adalah lemahnya pengawasan terhadap lembaga panti asuhan. Faktor kedua adalah ketergantungan korban kepada pengurus panti. Selain itu, kondisi ekonomi korban yang lemah serta kurangnya perlindungan sosial juga menjadi penyebab meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini juga ditemukan bahwa operasional panti asuhan telah berjalan cukup lama tanpa izin resmi, sehingga pengawasan terhadap lembaga tersebut menjadi sangat minim. Dampak psikologis korban. Kasus kekerasan seksual memberikan dampak psikologis yang sangat besar terhadap korban, terutama pada anak-anak. Korban mengalami trauma psikologis serta rasa takut serta kecemasan, rasa malu, kehilangan rasa aman, dan kesulitan mempercayai orang lain. Beberapa korban menjadi lebih tertutup dan mengalami gangguan emosional terhadap ancaman dan tekanan dari pelaku. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, trauma ini dapat berdampak jangka panjang terhadap pengembangan emosi, sosial, dan mental anak. Oleh karena itu, korban membuktikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi secara intensif. Bukti forensik. Dalam proses investigasi ditemukan beberapa bukti forensik yang digunakan untuk memperkuat proses hukum terhadap pelaku. Bukti tersebut meliputi keterangan korban, hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis anak, visum medis, laporan resmi kepolisian, hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, keterangan saksi dan relawan, serta dokumentasi dan data selama proses penyelidikan berlangsung. Bukti forensik sangat penting dalam kasus kekerasan seksual karena digunakan untuk meliputi pembuktian tindak pidana di pengadilan. Proses investigasi. Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota bersama KPAI, Dinas Sosial, dan Kementerian Sosial. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi, melakukan olah TKP, serta mengumpulkan berbagai bukti pendukung lainnya. Korban kemudian dipindahkan ke tempat perlindungan sementara untuk mendapatkan keamanan, pendampingan, dan pemulihan trauma. Kerjasama antara kepolisian dan lembaga perlindungan anak sangat penting agar proses hukum dan pemulihan korban dapat berjalan dengan baik. Analisis hukum. Dalam aspek hukum, tindakan pelaku termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta ketentuan pidana mengenai pencabulan dan eksploitasi seksual anak. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana, penjara, dan sanksi tambahan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi hak-hak anak sebagai korban. Analisis psikologi forensik. Dari sudut pandang psikologi forensik, pelaku memanfaatkan posisi otoritas dan ketergantungan korban untuk melakukan kekerasan seksual. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan perlindungan sehingga lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku. Hubungan kuasa yang tidak seimbang membuat korban sulit melawan atau melapor. Trauma yang dialami korban dapat mempengaruhi perkembangan emosi, hubungan sosial, rasa kepercayaan diri, dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Evaluasi penanganan kasus. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, KPAI, dan Dinas Sosial. Langkah cepat dalam memindahkan korban ke tempat aman menjadi salah satu kelebihan dalam penanganan kasus ini. Namun kasus ini juga menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak di Indonesia. Kurangnya kontrol terhadap izin operasional dan aktivitas panti asuhan menjadi salah satu faktor yang melibatkan kasus ini dapat berlangsung cukup lama tanpa diketahui. Rekomendasi dan intervensi. Beberapa rekomendasi
yang dapat dilakukan dalam kasus ini, yaitu pengawasan ketat terhadap panti asuhan, lembaga pengasuh anak, pendataan dan evaluasi rutin terhadap izin operasional panti, rehabilitasi psikologis bagi korban, pendampingan hukum dan dukungan sosial jangka panjang, edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan masyarakat, serta meningkatkan sistem perlindungan anak di Indonesia. Upaya pencegahan sangat penting bagi kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan. Namun, dapat kita lihat kasus kekerasan seksual anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, bahkan di lingkungan yang harusnya memberi perlindungan dan rasa aman. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak, perlindungan terhadap hak anak, serta penegasan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain proses hukum, pemulihan psikologis korban juga harus menjadi perhatian utama bagi korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik. Sekian berita dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.